Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Kali ini saya ingin membagi pengalaman saya mengenai pemahaman baru saya mengenai sebuah kata, ya, sebuah frase yang mungkin bagi kebanyakan orang frase tersebut tidak memiliki arti apa-apa selain daripada apa yang selama ini kita yakini. Jadi di video kali ini saya mengajak teman-teman untuk merenungi kembali sebuah kata yang disebut sebagai harga diri. Ya, jadi dengan pengalaman saya membuka wawasan baru atau pengalaman baru mengenai sebuah kata yang disebut harga diri tersebut. Nah, simak terus videonya sampai habis ya. Jadi gini, beberapa waktu lalu saya mempunyai kesempatan untuk mengunjungi rumah seorang yang bisa dikatakan sebagai tokoh di desa tersebut, orang yang disegani, orang yang dihormati, orang yang memiliki nama besar di tempat itu. Nah, kebetulan saya datang bersama rekan-rekan saya, di mana rekan-rekan saya tersebut juga bukan orang yang biasa. Dalam arti mereka adalah orang-orang yang memiliki status sosial cukup tinggi di masyarakat, dan juga dengan status sosialnya itu adalah dia orang-orang yang disegani atau dihargai di masyarakat sesuai dengan kedudukan dia. Nah, jadi kami ngobrol di sana dan saya bertemu dengan tuan rumah, dan bagaimana orang kebanyakan ketika kita pertama kali berkenalan dengan seseorang, tentunya ada kata-kata yang bermunculan untuk tiba-tiba saja muncul untuk menilai, ya, seperti itulah kita biasa kan menilai seseorang itu yang baru kita temui. Dan orang yang saya temui ini kalau bisa saya ringkas adalah orang yang secara umum bisa dikatakan sangat percaya diri, sangat dominan, menguasai pembicaraan, cenderung meremehkan lawan bicara. Ya, pokoknya kalau mau dibilang itu ya sombong dan angkuh. Ya, itu sepertinya adalah karakter dia yang merupakan hasil dari akumulasi pencapaian dia. Dalam arti dia bisa berada pada stage itu, ya, bisa sepercaya diri itu, sepede itu adalah karena pencapaian dia. Ya, dia memang bukan orang yang biasa-biasa saja. Yang saya nilai yang sangat kuat bagi saya adalah karakternya adalah orang yang memiliki karakter yang kuat dan begitu percaya diri. Nah, yang menarik bagi saya di sini, yang membuka wawasan saya dengan yang namanya harga diri adalah ketika saya memperhatikan reaksi rekan saya tadi, ya, ketika menghadapi orang tersebut, di mana setahu saya rekan saya juga orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan tidak kalah dengan tuan rumah kami ini. Ya, jadi saya perhatikan tidak ada saya memperhatikan dan mengamati pembicaraan tersebut. Yang saya amati sebenarnya bukan isi atau materi pembicaraannya, tapi bagaimana aksi dan reaksi mereka. Bagaimana ketika kamu berhadapan dengan orang yang sesombong itu, tapi kamu sebagai tamu, gitu ya, dan kamu bisa mengiringi pembicaraan itu dengan baik. Dan pembicaraan itu ternyata cukup hangat seperti itu, ya. Yang saya amati adalah karakter masing-masing orang tersebut. Saya memang agak gabut gitu ya. Yang menarik bagi saya adalah ternyata rekan-rekan saya yang memiliki status sosial yang begitu baik, yang biasa dihargai di masyarakat, ketika berhadapan dengan orang yang tampak begitu sombong seperti itu dan angkuh seperti itu, reaksinya adalah biasa aja. Sama sekali tidak tersinggung, sama sekali tidak merasa dijatuhkan harga dirinya, sama sekali tidak merasa diremehkan. Padahal kalau berada pada situasi yang lain, mungkin orang lain pun akan merasa tersinggung atau merasa, wah, gini amat sih bapak nih, gini amat sih orang ini, angkuh bener gitu ya. Tapi rekan-rekan saya tadi, ya, sama sekali tidak merasa itu sebagai hal yang mengganjal gitu ya. Yang saya amati, mereka santai aja, ya, netral aja, ya. Mungkin tadi saya pikir apakah hanya sopan santun saja, ataukah karena ditutupi gitu ya, rasa jengkel atau apa. Tapi ternyata setelah dalam perjalanan pulang pun kami ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pendapat kami tentang tuan rumah tersebut, ya. Tapi saya ambil kesimpulan ternyata rekan-rekan saya tadi hebatnya sama sekali tidak tersinggung, sama sekali tidak ada perasaan tidak enak terhadap sambutan ataupun sikap dari tuan rumah tersebut. Sama sekali tidak ada rasa atau perasaan jengkel yang tertinggal. Nah, saya pikir setelah saya renungi lagi, ya, inilah yang namanya memiliki harga diri yang benar, ya. Kalau selama ini
kita berpikir bahwa harga diri itu adalah bagaimana kita menilai diri kita dan kemudian bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain, bagaimana kita ingin agar kita, sepertinya kita punya standar tertentu gitu loh ya. Apalagi kalau kita ini sudah punya kedudukan atau status sosial yang tinggi di masyarakat, tentunya ada semacam harapan-harapan gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita berharap orang memperlakukan kita seperti ini, seperti gini, seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena kita punya harga diri, karena kita punya standar-standar lah seperti itu. Tapi yang saya amati, rekan saya tersebut sama sekali tidak mempermasalahkan itu. Jadi dia tidak peduli mau diperlakukan bagaimana, mau disambut bagaimana gitu ya, mau diajak ngobrol oleh siapa ya, dan mau istilahnya mau dalam tanda kutip diremehkan ataupun ditantang mau bagaimanapun juga, itu sama sekali tidak mempengaruhi pribadi dia, tidak menyinggung, tidak membuat dia tersinggung. Nah, saya pikir inilah yang namanya harga diri yang sesungguhnya. Sebenarnya sekarang saya lebih suka menggunakan istilah kualitas diri atau nilai diri dibanding harga diri. Kenapa? Karena kalau kita saya gunakan istilah harga diri, maka konsepnya larinya kembali ke seperti pemahaman saya yang lama. Benar loh, sepertinya ini perlu kita renungi lagi ketika kita bicara mengenai harga diri kita, harga diri dia. Yang sebenarnya adalah bahwa ya, seseorang itu kalau dia sudah memahami dirinya sendiri, mempunyai kualitas diri terhadap dirinya sendiri, dia tahu kualitas yang ada di dalam dirinya, maka dia tidak perlu lagi penilaian orang lain. Jadi dia tidak perlu lagi pengakuan dari orang lain. Dia mau diperlakukan A, B, C, mau disuruh duduk di bawah, duduk di atas, ya, mau disapa, mau tidak disapa, mau dikenali atau tidak, dia tidak mempedulikan itu. Dia tidak lagi mengukur dirinya berdasarkan reaksi orang terhadap dirinya. Tidak lagi mengukur dirinya, tidak lagi merasa tidak nyaman ketika orang tidak mengenalnya, tidak menyapanya. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup di dalam, karena dia tahu betul kualitas dalam dirinya. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan, mungkin itu namanya kepedean, atau mungkin itu juga namanya, jangan-jangan itu namanya kesombongan. Bukan ya. Kalau kesombongan, kita itu sepertinya ingin diakui, ingin dianggap oleh orang lain. Tapi yang namanya kualitas diri atau nilai diri, dia nggak butuh itu semua. Ya, walaupun dia tidak mendapat pengakuan atau penghargaan dari orang lain, dari siapapun, toh dia tetap merasa baik-baik saja dan dia tetap merasa jati dirinya tidak terganggu, dia tetap netral-netral aja ya, dan sama sekali tidak meninggalkan rasa tidak nyaman, sakit hati, tersinggung dan sebagainya. Tidak. Itulah yang saya sebut sebagai kualitas diri. Ketika kita sudah cukup besar di dalam, kita tahu nilai diri kita tidak perlu lagi pengakuan orang lain. Nah, menurut saya karakter seperti ini adalah karakter yang bijaksana, karakter yang hanya bisa diwujudkan atau ditemukan di dalam diri seseorang yang sudah merasa cukup dengan dirinya, ya, sudah merasa yakin dengan dirinya dan cukup dengan dirinya sendiri. Dia mendapatkan karakter itu ketika dia sungguh-sungguh sudah memahami dirinya sendiri. Jadi apa yang ada di dalam, apa yang ada di luar dirinya, reaksi-reaksi orang, pendapat-pendapat orang, itu tidak terlalu menjadi masalah baginya, tidak terlalu ya, sampai batas-batas tertentu, bahkan cukup ekstrim ya. Saya pernah baca kisah-kisah ini di mana ada beberapa orang-orang besar ya yang tidak merasa masalah, tidak malu ketika harus makan lesehan ya, ataupun orang-orang kaya tapi gayanya nyentrik. Misalnya kayak itu pendiri Facebook ataupun pengusaha almarhum Bob Sadino itu ya. Mereka orang-orang kaya, orang-orang tajir, jutawan gitu ya. Tapi mereka tidak pernah mesti menunjukkan kekayaan mereka dengan menggunakan pakaian mewah, gaya hidup mewah dan sebagainya itu ya. Mereka tetap berpakaian yang biasa, simpel-simpel aja gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah kaya dari dalam dan mereka tahu betul bahwa mereka kaya. Jadi mereka tidak perlu pengakuan dari orang lain, tidak perlu harus ditunjuk-tunjukkan ke orang lain bahwa mereka mampu. Karena mereka sudah begitu yakinnya dengan dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira seperti itulah ya. Ketika kualitas diri kita tuh sudah
benar-benar kita pahami, kita sudah mengenal diri kita sendiri dan sudah begitu utuh dari dalam diri, maka apa yang diperlakukan orang, ya tadi seperti saya katakan, mau disapa, tidak disapa, dikenali atau tidak dikenali, kemudian mau dihormati atau tidak dihormati sebagai tamu gitu ya, itu tidak menjadi masalah. Tapi dengan begitu apakah kemudian kita jadi bebas seenak-enaknya memperlakukan orang lain? Ya enggak juga ya. Jadi maksudnya gini loh, ada keseimbangan. Ketika kita sudah cukup dengan diri kita sendiri, kita jadi nggak gampang tersinggung, kita menilai semua orang itu biasa aja, netral maksudnya gitu ya. Ya kita lebih paham. Kalau sudah ada di stage ini, saya rasa orang-orang akan lebih paham bahwa manusia itu macem-macem, sifatnya beda-beda. Ada yang ngomong seenaknya, ada yang bertingkah seenaknya, dan ketika kita sudah mengetahui, memahami nilai diri kita sendiri, ketika berhadapan dengan orang-orang yang nyentrik atau aneh, ajaib-ajaib seperti itu, tidak lagi begitu mudah tersinggung ya, tidak lagi merasa direndahkan, tidak merasa tidak dihargai. Karena apa? Karena dia sudah berharga di dalam dan dia tidak terlalu membutuhkan. Nah, demikian video kali ini. Saya harap dengan memberikan sudut pandang yang baru mengenai harga diri atau kualitas diri tadi, kita bisa membuka wawasan kita lebih jauh bahwa nilai diri kita itu tidak tergantung bagaimana orang memperlakukan kita, tapi tergantung dari bagaimana kita memahami diri kita menghargai diri kita sendiri, dan kita lebih ikhlas ketika menghadapi situasi-situasi yang di luar dari diri kita sendiri. Demikian video kali ini, saya harap video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam damai.